perempuan yang sedang tidak dalam genggaman, tolong dengarkan. Maafkan karena aku telah memutuskan ikatan. Tak pantas rasanya untuk memintamu kembali. Tapi rasa dan hati ini memilihmu lagi. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Pia Suara Diksi Manusia episode yang kedua. Gua Andri, manusia biasa yang ingin menyampaikan rasa melalui kata demi kata. Kalian apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Senang sekali rasanya masih diberi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng kalian lagi. Selamat malam mingguan buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang jalan sama doi atau lagi kumpul sama sahabat kalian sambil hai. Sabi sih sambil dengerin Diksi Manusia episode kali ini. Buat teman-teman yang gak bisa keluar atau yang sedang menyendiri di kamar, tenang aja, malam minggu kalian gak bakal sepi kok. Mending temenin gua ngobrol yuk. Langsung aja yuk kita buka episode kali ini. Sesuai judulnya yaitu Kamu yang Terbaik Untukku. Sebenarnya gua agak berat sih ngambil topik tentang hal ini, karena gak enak juga sama orang yang ada di cerita kali ini. Tapi karena gua ngerasa ada satu hal yang bisa diambil dari cerita ini, gua beraniin diri buat ngangkat cerita ini. Oh iya, cerita ini cerita pengalaman gua sendiri ya. Dan gue bakal samarin nama seseorang yang ada di cerita ini. Enaknya gue kasih nama apa ya? Rere aja kali ya. Kayaknya enak didengar gitu, Rere. Kalian pernah gak sih punya rasa dan berharap lagi sama seseorang yang dulu tuh pernah ada di hidup kalian? Mungkin kesannya kayak gak ada yang lain aja di dunia ini. Atau ada juga yang bilang balik lagi buat apa? Ujung-ujungnya juga nanti bakal sama kayak gitu. Bener sih. Tapi menurut gua itu semua kembali ke kitanya lagi ya kan. Mungkin ada yang setuju sama apa yang kalian bilang tadi, atau ada juga yang memang masih pengen balik lagi. Ya itu gak apa-apa. Pilihan yang kalian ambil ya itu yang bakal nentuin hidup kalian ke depannya. Nah, tapi kemarin nih gua lagi mengharapkan kembali seseorang dan berpikir mungkin gue bisa balik lagi sama dia. Yang dulu tuh kita sempat punya hubungan, tapi dia pergi karena waktu itu gue terlalu sibuk dengan dunia gue. Mungkin enaknya gue ceritain dari awal aja kali ya. Dulu tuh gue kenal dia gara-gara waktu itu ada kegiatan organisasi dan celana PDL gue itu robek dan gak bisa kepake lagi. Sedangkan 2 hari lagi acara organisasi itu dimulai. Nah, waktu itu ada teman satu kelas gua
nawarin, katanya dia punya nih celana ada 2. Nah pas di hari H, bukan pas di hari H, besoknya teman gue bilang katanya celana yang dia punya itu dipakai sama saudaranya. Nah di situ gue bingung karena malamnya uang simpanan gue itu dipinjam sama teman di kampung. Karena waktu itu ada urusan mendesak. Gue bingung, mau beli pun udah gak ada uang. Uang simpanan gue udah gue pinjamin semua. Nah si teman gue yang satu kelas ini nawarin, katanya ada temennya punya celana PDL itu, kalau mau nanti dipinjemin katanya. Gue nggak tahu kalau temennya itu cewek, dan ya dia yang namanya Rere tadi. Nah singkat cerita, si Rere ini datang ke kelas gue, tapi si temen gue ini lagi cabut, nggak ada di kelas. Nah karena gue nggak tahu dia yang mau minjemin celananya, ya gue cuek aja, nggak ngambil celana itu karena gue nggak tahu orang itu yang bakal minjemin celananya. Nah, oh iya, celana PDL itu nggak ada bedanya ya buat laki-laki sama perempuan, jadi modelnya sama, bisa dipakai buat laki-laki, bisa juga buat perempuan. Nah, itu pertemuan pertama gue sama si Rere tadi. Singkat cerita nih, gue dapet celana PDL-nya dari teman gue. Nah 3 hari setelah itu acara selesai. Pas gue mau balikin celana itu, ternyata teman gue sakit, gak masuk kelas. Dan dia bilang itu bukan celana dia, tapi punya si Rere. Dia ngasih nomor HP-nya si Rere ke gua, katanya suruh balikin sendiri. Jadi teman-teman, waktu itu si Rere udah punya pacar, dan dia itu orangnya cuek banget kalau ada yang ngechat, apalagi orang itu orang yang baru dia kenal. Pertama gua ngechat, gua nggak dibales sama sekali. Gue pikir dia mungkin lagi belajar ya. Nah malamnya itu gue chat lagi kan, dia aktif, tapi pesan gue itu nggak dibaca sama sekali sama dia. Nah pas gue to the point bilang mau balikin celana, dia bales tuh. Nah kata temen gue yang satu kelas ini, katanya dia emang kayak gitu orangnya, karena dia udah punya pacar, jadi gak mau ngerespon terlalu berlebihan sama sesuatu yang hal gak penting kayak gitu. Apalagi orang yang ngechatnya itu orang baru. Nah ngedenger itu gue mulai tertantang nih ya kan, baru kali ini gue temuin cewek yang kayak gini ya, yang memang gue tahu sendiri dia beneran kayak gitu, bukan gue denger cerita doang gitu. Dan di situ gue ada ide balikin barang dia itu, gue lama-lamain supaya gue ada alasan buat ngehubungin dia. Tapi tetap aja gue nggak direspon. Nah singkat cerita lagi, setelah beberapa bulan kemudian gue denger katanya dia putus nih sama pacarnya. Dengar kabar itu ada rasa kasihan campur seneng juga. Gue nggak tahu kenapa gue bisa seneng gitu, tapi waktu itu gue nggak langsung hubungin dia. Gue tunggu waktu yang tepat, seenggaknya sampai dia udah ngerasa tenang. Mungkin kalian mikir, kenapa nggak gue deketin aja pas dia lagi rapuh? Alasan yang pertama, gue nggak mau deketin dia pas lagi rapuh karena
Gue gak mau semisal nanti gue deket sama dia nih, cuma dijadiin objek pelarian dia buat nemuin kebahagiaan yang baru. Gue lebih baik nunggu dia tenang dengan cara dia sendiri, walaupun resikonya dia ambil sama yang lain. Dan alasan yang kedua nih, gue tahu kalau gue ngehubungin dia pada saat itu, gue gak bakal direspon. Gitu. Setelah dia tenang, singkat cerita gua ngehubungin dia dan direspon sama dia nggak sesuai yang dulu memang pas dia masih punya cowok, tapi nggak pas respon juga. Ya ada mungkin dia ngebales setiap di atas 10 menit sekali, dan gue nggak tahu itu sengaja atau enggak, tapi gue hitung-hitung itu di atas 10 menit kalau dia mau ngebales chat gue. Abis itu gue coba deketin, dan setelah gue deket, buat nyampe kita jalin hubungan aja butuh waktu yang lama teman-teman. Nah gue singkat aja ceritanya, kita udah pacaran. Nah di satu hari gue dipilih ngewakilin organisasi buat jadi ketua OSIS. Gue sempat izin dulu sama dia, gue jelasin semuanya. Gue jelasin juga kalau gue nanti udah jadi ketos, waktu kita buat bareng bakal berkurang. Dan yang pasti gue udah izin sama orang tua ya sebelumnya, karena yang pertama pasti izin orang tua dulu, dan diizinin sama orang tua gue. Nah si Rere ini sempat bimbang ngizinin gue atau enggak buat maju jadi kandidat, karena waktu itu gue bilang sama dia kalau gue jadi ketos, gue punya satu langkah lebih maju buat masuk univ ternama. Akhirnya dia ngizinin, dan ya gue kepilih jadi ketua OSIS. Nah perkiraan gue 1-6 bulan gue ngejabat, pasti gue bakal sibuk banget nih. Dan ya bener dugaan gue, 1-3 bulan gue ngejabat, hubungan kita udah mulai bermasalah. Gue akuin itu semua emang kesalahan gue. Gue udah jarang banget ngehubungin dia, ya karena itu tadi, gue terlalu sibuk dengan dunia gue sebagai ketua OSIS. Gue ngehubungin dia kalau ada waktu-waktu senggang aja, mungkin seminggu cuma sekali sampai 2 kali gue ngehubungin dia, dan itu pun gue gak lama. Awalnya dia bertahan sampai setelah 4 bulan gue ngejabat, udah banyak isu-isu di mana-mana katanya gue punya hubungan lebih sama wakil ketua OSIS gue itu perempuan. Padahal gue gak ada hubungan apa-apa. Gosip itu nyebar karena gue di 1-4 bulan ngejabat itu kemana-mana bareng terus. Jujur gue bareng karena emang waktu itu ada tugas, dan memang di awal-awal ngejabat itu sekolah gue banyak acara-acara tahunan wajib yang lumayan besar, jadi mau gak mau ya harus bareng buat ngobrolin planning. Dan gue juga bareng gak berdua, tapi sama 6 inti. Kemana-mana kita selalu berenam, dan nggak tahu juga bisa ada isu itu karena apa. Nah alhasil si Rere ini ngehubungin gue. Dia minta izin ke gue buat nggak bisa ngelanjutin hubungan ini lagi. Gue waktu itu bener-bener terpukul dan ngerasa kehilangan banget teman-teman. Tapi karena ada tanggung jawab yang harus gue jalani sebagai ketua OSIS, akhirnya gue juga gak bisa nolak permintaan dia buat mundur, karena gue juga gak bisa biarin anak orang terus-terusan menderita karena gue ya kan. Nah sekarang alhamdulillah nih, gue udah masuk ke univ yang memang mungkin hasil dari gue jadi
ketua OSIS ini, karena gue masuk Undip ini lewat jalur ketua OSIS. Dan kemarin banget gue sempat mikir kalau apa yang gue cari itu semuanya ada di dia yang terbaik buat gue gitu. Dan saat ini dia udah punya cowok, teman-teman. Karena gue tahu kalau gue ngehubungin dia pun gak bakal direspon, makanya gue milih buat gak ganggu hubungan dia sama cowoknya itu. Dan kemarin gue sempet tertampar sama omongan gue sendiri. Kemarin gue mungkin 2 hari yang lalu gue sempet nongkrong sama teman gue berdua gitu. Dia curhat tentang ceweknya, dan di sela-sela obrolan gue bilang satu kalimat. Gue bilang gini, kadang kita ini egois, mikir kalau dia yang terbaik buat kita, tapi kita gak mikirin apakah kita ini yang terbaik buat dia. Dan di situ gue langsung diem dan ngerasa benar-benar tertampar sama ucapan gue sendiri, teman-teman. Aneh memang, tapi mungkin itu cara Tuhan buat nunjukin bahwa selama ini gue salah udah mengharapkan seseorang yang mungkin seseorang itu lagi bahagia sama pasangannya. Dan detik ini sampai gue bikin rekaman ini, gue udah mulai belajar buat fokus lakuin yang terbaik buat hidup gue, dan terus mencoba memperbaiki diri aja, teman-teman, supaya bisa lebih pantas dan bisa jadi yang terbaik buat jodoh gue nanti. Asik. Nah, gimana teman-teman? Kalian ada yang ngalamin hal sama gak sih sama cerita gue ini? Poin kunci di Diksi Manusia kali ini buat teman-teman semua yang lagi ngejalin hubungan ataupun sedang menunggu seseorang. Ingat kalimat gue tadi, kita gak boleh egois buat berpikir dia yang terbaik buat kita. Tapi kita juga harus mikirin gimana caranya kita bisa jadi yang terbaik buat dia. Itu, teman-teman. Mungkin segitu dulu Diksi Manusia episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah dengerin cerita gue sampai akhir, yang udah nemenin gue ngobrol. Semoga kalian bisa ngambil poin kunci dari cerita ini ya. Kalau ada yang mau diceritain, ceritain aja. Langsung aja DM ke Instagram gua. Nanti gua taruh Instagram gua di deskripsi. Semangat ya teman-teman. Gua Andri pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Diksi Manusia episode berikutnya. Dan jangan lupa senyum hari ini. Dah.